akhirnya datang. Petik 2. Dihadapkan dengan petir yang puluhan kali lebih tebal dari tubuhnya sendiri, Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Mari kita lihat, apakah ini guntur kelima dari Kaisar Bintang 5? Atau apakah aku Xiao Yan lebih kuat? Petik 2. Teriakan, rambut panjang Xiao Yan tiba-tiba terurai terbalik, dan pembalasan dendamnya menembus tubuhnya. Dia melangkah, tubuhnya dikosongkan, dan menyapa dan tanpa rasa takut di mata kekhawatiran semua orang. Dibebankan ke kolom guntur. Langit penuh guntur dan kilat, dan langit yang luas dibayangi oleh kekuatan pilar guntur. Tubuh Xiao Yan tidak lagi terlihat. Hanya suara keras dari tiang guntur yang membuktikan bahwa Xiao Yan masih hidup. Hatiku gemetar. Xiao Yan berada di Leizhou, dan wajah King Xiu benar-benar terdistorsi. Xiao Yan awalnya berpikir bahwa guntur kelima akan lebih kuat, dan dengan mengandalkan peningkatan resistensi terhadap kekuatan guntur dan kilat setelah melahap Thunder Warrior, dia dihancurkan oleh api langit yang dilengkapi dengan 1000 kaki tanpa bayangan. Tapi dia tidak mengharapkan kolom guntur terlalu kasar. Keterampilan tempur yang tak terkalahkan dari 4 guntur pertama tidak dapat menghancurkan kekuatan guntur dan kilat yang tampaknya tak ada habisnya dalam waktu singkat. Kuat. Guntur kelima benar-benar sangat kuat. Tidak heran Kaisar Bintang 4 yang tak terhitung jumlahnya berhenti di sini. Petik 2. Xiao Yan, yang dikejutkan oleh guntur dan kilat di mana-mana, memarahi ibunya dengan keras, dan menggertakkan giginya untuk mendesak kekuatan api langit untuk bersaing dengan guntur dan kilat. Semangat juang dalam tubuh pecah pada saat yang sama, dan sebotol Sunwen King cairan spiritual terus meminumnya, dan dengan putus asa melambaikan Qian Chi Wu Ying ke. Waktu berlalu dengan cepat, tetapi suara menderu masih tak ada habisnya. Semangat juang tersebar seperti pisau dan terbang menyebar, dan kilat berjalan seperti pedang. Ini dipotong dari udara tipis, dan badai petir dan semangat juang terbentuk di atas Xiao Fu. Ada lebih banyak kekhawatiran di benak mereka yang menjauhkan diri. Semakin lama waktu berlalu, saya khawatir konstitusi Xiao Shao masih tidak dapat menahan kekuatan guntur dan kilat. Apa yang bisa saya lakukan? Hati Le Shaolong hampir di tenggorokannya. Jika tidak berhasil, saya harus mematahkan guntur dan mengambil Zixin dan untuk melayaninya. Bahkan jika saya mengambil risiko yang lebih besar. Sambil menatap kolom guntur yang masih melemah, King Haoran menjadi semakin cemas. Saya mengambil Zixin dan saat ini, apakah ada efeknya? Petik 2. Tergantung. Jika suara pertempuran di kolom guntur semakin tipis, kita hanya bisa bertaruh. Petik 2. Tapi begitu kata-kata King Haoran jatuh, minuman keras terdengar di kolom guntur. Tiang-tiang penguasa seperti salju yang tak terhitung jumlahnya menerobos, dan cahaya terjalin menjadi bilah bundar besar yang memotong tiang guntur di udara. Segera setelah kolom guntur terputus, kekuatan guntur dan kilat yang stabil tampaknya terputus, dan kolom guntur meledak dengan suara keras. Dengan kekuatan Lingyin dan Xiu Shen dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap guntur, dan sejumlah besar cairan Sunwen Qingling untuk memulihkan semangat juang mereka, Xiao Yan akhirnya mengambil kesempatan untuk menghancurkan guntur kelima.
Tapi pukulan bantingan itu juga mengalahkan rasa dendamnya. Dan Xiao Yan jatuh ke dalam asap dan membuat lubang yang dalam di tanah. Melihat ke bawah ke lubang yang dalam di mana asap biru bertiup, merasakan energi langit dan bumi mengalir deras ke dalam lubang yang dalam dengan panik. Semua orang kembali dari kengerian, dan teriakan pecah bersamaan. Lulus, lulus, dia meninggal. Petik 2. Sorakan bergema untuk waktu yang lama di rumah Xiao. Dan Xiao Yan di lubang yang dalam dengan cepat dipulihkan oleh energi langit dan bumi. Dia melompat keluar dari lubang yang dalam hanya dalam beberapa napas. Merentangkan tangannya dengan gembira dan menerima pembaptisan energi. Dibandingkan dengan pertarungan melawan guntur, energi langit dan bumi untuk melatih tubuh jauh lebih pendek. Tapi saat energi langit dan bumi berangsur-angsur melemah, semua orang ingin berkumpul untuk memberi selamat kepada Xiao Yan. Dan langit di atas rumah Xiao berubah lagi. Angin naik, langit berubah warna, dan dengan banyak riak di udara. Energi langit dan bumi yang terkuras tiba-tiba melonjak lagi. Bergegas dengan panik ke Xiao Yan yang baru saja menerima baptisan. Bagaimana ini terjadi? Petik 2. King Muer berhenti di langkah kaki, berkedip dengan ragu. Menoleh dan bertanya kepada semua orang. Ya Tuhan, ini adalah terobosan kedua. Petik 2. Ketenangan seperti King Haoran tidak bisa tenang. Istirahat kedua, Xiao Yao dan semua orang memandang King Haoran dengan kaget. Ada sesuatu yang tidak diketahui. Jika saya tidak salah, dia melahap beberapa 3 keajaiban dalam pertumpahan darah pembunuhan, yang menjadikannya tidak hanya awal dari bintang 5, tetapi juga tengah dari bintang 5. Petik 2. Benar-benar besar. Petik 2. Setiap orang sangat gembira, dan King Muer sangat bersemangat. Hanya Xiao Zhan yang menangis, dan dia berteriak di langit, Sao Xiao. Bagaimana kemajuanmu membuat kami bekerja keras siang dan malam? Petik 2. Mengenai kesedihan dari pertempuran teror, Nanner sangat berbagi. Tampaknya kita hanya akan dapat mengurangi beberapa tekanan untuk semakin dekat dengan Xiao Sao jika kita berlatih tanpa henti di masa depan. Petik 2. Perbesar, kamu sangat cantik, kamu akan membakar dupa tanpa dijauhkan darinya. Tertawa. Petik 2. Zenni dan Nan Erming yang gembira bercanda. Nan Erming memutar matanya dengan liar, dan semua orang tertawa. Dalam tawa, Xiao Yan menyelesaikan pembaptisan energi surga dan bumi. Dia sangat segar sehingga dia tidak sabar untuk datang. Apa yang kamu bicarakan? Sangat bahagia. Petik 2. Apa yang bisa kami katakan selain mengatakan bahwa Anda jahat dan bukan manusia? Petik 2. Zenni menatap Xiao Yan dengan lembut. Menatap Xiao Yan yang tidak ada bandingannya, mata Zenni bersinar dengan lapisan kabut air. Termasuk kenyamanan dan kegembiraan, tetapi lebih dari kasih sayang yang dalam. Dan melihat tulang Xiao Yan garing. Melihat semua ini, King Haoran menahan senyum dan bertanya pada Xiao Yan, saudaraku. Bagaimana perasaanmu? Petik 2. Melihat ke belakang dari kemabukan mata Zenni, Xiao Yan menanggapi King Haoran dengan canggung. Saya merasa sangat baik. Saya merasa semangat juang bintang 5 tidak sebanding dengan bintang 4. Pantas saja kelima bintang itu disebut daerah aliran Sungai Kaisar. Petik 2. Ini baik-baik saja. Ini baik-baik saja.
King Haoran menepuk pundak Xiao Yan dengan gembira, wajahnya bergoyang-goyang karena tersenyum. Xiao Zhan melihat bahwa King Haoran tidak segera melanjutkan, dengan cepat bertanya pada Xiao Yan dengan mata cerah, "Xiao Sao, sejauh mana kekuatan tempurmu saat ini?" Petik 2. Semua orang tertarik. Saya benar-benar buruk pada level apa? Tetapi saya merasa seharusnya tidak ada terlalu banyak tekanan di tengah 6 bintang terakhir. Merasakan semangat juang yang besar di tubuhnya, Xiao Yan mengangkat kepalanya, "Atau ayo coba." Petik 2. "Sao Xiao, tolong selamatkan aku." Xiao Zhan berulang kali melambaikan tangannya, "Kamu lebih jahat dari Ziying. Saya tidak ingin disalahgunakan. Tidak baik meninggalkan bayangan di hatiku." Petik 2. "Tidak ada perbandingan?" Xiao Yan bertanya sambil tersenyum. Kepala Xiao Zhan bergetar seperti mainan, "Bukan begitu." Petik 2. Xiao Yan bercanda, "Setelah desa ini, tidak ada toko seperti itu." Petik 2. "Apa maksudmu?" Petik 2. "Maksud saya, Anda tidak membandingkan sekarang. Saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk membandingkan dengan saya di masa depan." Setelah itu, Xiao Yan tertawa. Xiao Zhan sangat tertekan sehingga dia ngiler dan melakukan serangan balik dengan rapi. "Ingin aku membandingkan denganmu? Mustahil. Saya tidak ingin membandingkan dengan Anda, dan mati untuk Anda. Aku mencari seorang wanita simpanan. Seorang wanita muda dan seorang gadis seperti Muer." Petik 2. Kerumunan tertawa, dan badai yang biasanya tidak banyak bicara berpura-pura penuh dengan permintaan maaf kepada Xiao Qi, Zhen Ni, dan King Muer, "Ibu, nona muda, gadis Muer. Jangan berkelahi denganmu marah. Sebenarnya dia sangat sedih. Dipromosikan ke bintang pertengahan ke-6 tidak hanya tidak memiliki kesempatan untuk pamer, tetapi hanya diintimidasi. Jadi saya mengatakan omong kosong seperti itu. Dan saya minta maaf kepada Anda untuknya." Petik 2. Kerumunan semakin tertawa. Waktu bahagia selalu singkat, dan King Haoran akan membawa King Muer kembali untuk pindah ke rumah Mo Huang. Segera berpisah dengan enggan. "Saudaraku, aku tidak punya apa-apa di sini untuk saat ini. Itu tidak lebih dari memurnikan cinta jiwa dan hati ungu dan, saudaraku, kamu bisa melakukannya dengan ketenangan pikiran." Petik 2. "Oke. Solov, jangan lupa buatkan untuk kakakmu. Hahaha. Oh, tiba-tiba aku merasa sedikit pengap. Muer, aku menunggumu di luar." Petik 2. "Muer, ketika kamu kembali, bantu kakak laki-laki semakin menyinggung kakak laki-laki. Kembalilah untuk hidup." Petik 2. Pembohong kecil, aku akan merindukanmu." Petik 2. "Oke." Petik 2. "Yah, apa, Kayu? Bukankah kau bilang kau juga merindukanku?" Petik 2. "Oh, pertemuan." Petik 2. Anda tidak akan. Anda tahu kultivasi, pemurnian. Petik 2. Hai. Petik 2. "Apa itu seringai? Saya pergi." Petik 2. "Oh, oke. Tunggu saja, aku sibuk." Petik 2. "Oke. Tunggu sampai kamu sibuk. Pembohong, aku pergi." Petik 2. "Oke." Petik 2. Xiao Qi memandang Xiao Yan dengan sedih. "Menyempurnakan obat segera setelah aku menerobos? Jangan mengambil hari libur." Petik 2.
Xiao Yan tersenyum, yakinlah, aku baik-baik saja. Saya juga sedang beristirahat sekarang. Berpikir bahwa Xiao Fu akan segera memiliki ribuan kaisar petarung bintang 5. Jadi saya penuh dengan darah. Petik 2. Xiao Qi, yang mengerti, mengurus pakaian Xiao Yan. Oke, kalau begitu kamu masih harus ingat untuk istirahat selama pemurnian, jangan lelah. Petik 2. Oke. Xiao Yan mengangguk, menyapa Long Ye, dan berencana pergi ke apotek. Saat itu, tunggu. Lang Tian berbalik dari balik pohon di luar pintu dan berlari. Menatap Xiao Yan dan tersenyum, Sao Xiao, aku punya permintaan tanpa ampun. Aku ingin bekerja denganmu untuk menyempurnakan alkimia. Petik 2. Xiao Yan bingung, bersama? Mengapa? Petik 2. Lang Tian tersenyum malu, menggaruk kepalanya dan berkata, alkimia Xiao Shao lebih baik dariku. Dan aku ingin menontonnya. Petik 2. Beri aku topi tinggi. Xiao Yan melirik Lang Tian dengan marah. Apa masalahnya bagiku? Oke, ayo pergi. Lalu tarik Long Yu dan berjalan menuju apotek penyulingan. Haha, bagus. Petik 2. Lang Tian dengan cepat mengikuti Xiao Yan dan Long Yan. Melangkah ke apotek penyulingan lagi, melihat segala sesuatu yang akrab. Xiao Yan tidak bisa menahan sedikit emosi. Saya belum berlatih eliksir selama bertahun-tahun. Saya tidak bisa berpikir untuk masuk kali ini. Saya sudah menjadi petarung bintang 5. Saya merasa seperti sedang bermimpi. Xiao Yan tersenyum, lalu dia menoleh untuk melihat naga di sebelahnya, Long Yan. Kali ini Wu Pin dan Lei Duo, dan 6 lagi. Kamu berjuang untuk mendapatkan lebih banyak poin promosi. Petik 2. Jangan khawatir, ayah, selama dan Lei melahapku, aku akan bangkit dengan cepat. Tapi ayah, kamu harus berjanji padaku, dan keluar dan bawakan aku lebih banyak. Petik 2. Oke, berjanjilah, kamu akan menjadi pertahanan pertama Xiao Fu segera. Aku baik-baik saja tanpamu. Hahaha. Petik 2. Xiao Yana tertawa terbahak-bahak sementara Li Muding melayang di udara. Dari musim semi hingga musim gugur, tahun-tahun seperti pesawat ulang-alik. Semua yang ada di rumah Xiao berjalan dengan tertib sesuai rencana. Gemuruh keras dan Lei dari waktu ke waktu di rumah Xiao juga tampaknya menandakan kebangkitan rumah Xiao yang akan datang. Dalam sekejap, itu adalah musim semi yang lain. Bunga musim semi penuh vitalitas di mana-mana. Kerumunan berkumpul di aula Xiao Fu, dan King Haoran juga hadir di sini dengan tawa. Hanya King Muer yang duduk di ambang pintu di luar aula, terus menatap ke arah apotek penyulingan, bergumam dengan mulut kecil dan bergumam. Mengapa kamu tidak bisa keluar? Aku tidak bisa melihat siapapun setiap saat. Nerd, baru tahu obat penyulingan? Bukankah dia akan keluar untuk mengatur napas? Petik 2. Pada saat itu, suara Xiao Yan tiba-tiba terdengar di telinga King Muer. Saya mengatakan, berapa umur saya bersin? Ternyata ada yang tidak puas dengan saya. Petik 2. Pembohong-pembohong. Petik 2. Dia berdiri dengan bebas, melihat ke atas dan melihat kosong, dan berbalik. Masih melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia merasakan sedikit benjolan di bahunya dan berbalik. Xiao Yan menatapnya sambil tersenyum.
Dia membuka mulutnya karena terkejut dan ingin menerkam kepelukan Xiao Yan. Tetapi ketika dia memikirkan apa yang baru saja dia keluhkan, Xiao Yan mendengarkan. Dan dia menundukkan kepalanya dengan wajah memerah, dan terus mengotak-atik pakaiannya. Pergilah, ikuti aku ke lobi. Petik 2. Setelah berbicara, Xiao Yan meraih tangan King Muer dan berjalan menuju aula. Di pintu masuk aula, Xiao Yan melepaskan tangan King Muer dan berkata, "Aku tidak menyangka akan bertemu dengan kakak laki-laki ketika aku keluar dari gerbang. Ini sangat bagus," dan kemudian melangkah ke aula. "Saudaraku, apakah kamu keluar dari bea cukai? Hebat." Lihatlah Xiao Yan dan lihat King Muer. King Haoran tertawa dengan sangat nyaman. "Saya telah kesini beberapa kali dan Anda tidak keluar. Aku baru bertemu denganmu kali ini. Saya benar-benar tidak mengharapkannya." Petik 2. Semua orang berdiri untuk menyambut Xiao Yan dengan gembira. Tetapi Le Shaolong mengerutkan kening karena bingung dan bertanya, "Bagaimana Xiao Shao bisa sendirian? Bagaimana dengan Lang Tian dan Long Yan?" Petik 2. Xiao Yan menyeringai, "Mereka berdua." Lang Tian begitu asyik mempelajari teknik alkimia sehingga dia enggan untuk keluar. Long Ling sedang mencerna dan Lei, dan ini bukan waktunya untuk keluar. Berhenti di sini, Xiao Yan berhenti dan bertanya dengan senyum misterius. "Coba tebak level berapa Long Ye sekarang?" Petik 2. Level Long Zeng saat ini? Petik 2. Xiao Zhan mengingatnya, memikirkan kemunculan perampok kaisar yang telah menghilang di langit beberapa saat yang lalu, dan menebak, setelah Anda memasuki apotek penyulingan. Perampok kaisar bintang 5 datang sekali, ditambah begitu banyak dan Lei, saya kira, haruskah Long Yu seperti Anda sampai pertengahan bintang 5? Petik 2. Melihat Xiao Yan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Yao tidak bisa mengatakan dengan pasti, "Mer." Petik 2. Haha, leluhur adalah leluhur. Petik 2. Tidak, bukan, bagaimana mungkin? Anda telah melahap beberapa 3 hal aneh sebelum mencapai tengah bintang 5. Bagaimana mungkin kepala naga langsung pergi ke bintang 5 akhir? Petik 2. Semua orang ketakutan dengan level saat ini dari tahap akhir bintang 5 oleh Long Yan. Xiao Yan tersenyum dengan sedikit bangga, dan berkata, "Ada sebanyak 5 guntur dan guntur kali ini, yang cukup untuk membuat Long Yan menjadi peningkatan besar." Dia belum menyerap dan Lei. Tunggu dia menyerapnya, mungkin ada peningkatan. Petik 2. Masih ada perbaikan, tanda seru tanda seru. Petik 2. Setiap orang yang tidak tahu banyak tentang metode peningkatan Long Ling sangat terkejut. Xiao Yao bertanya dengan cemas, menelan begitu banyak dan guntur sekaligus. Begitu banyak energi, bukankah Long Ling takut meledak? Petik 2. Hahaha, yakinlah, leluhur, Long Ji adalah naga guntur emas 9 guntur yang dibentuk oleh kumpulan guntur. Bagaimana energi guntur bisa meledakkannya? Xiao Yan menjelaskan sambil tersenyum, selama bukan dan Lei, yang memiliki terlalu banyak langkah, seperti Qi Bapin dan Lei. Dia dapat menelannya dan menyimpan energi dalam tubuh untuk menyerapnya perlahan. Terlalu banyak energi bisa membuatnya tidak nyaman. Hanya satu titik, itu tidak akan meledak. Wajahnya sekarang ungu dan merah, dan dia terlihat baik. Haha, itu dia.
Semua orang benar-benar lega, dan mereka semua kagum dengan kemampuan unik Long Mao. Apa yang Xiao Zhan pikirkan tiba-tiba? Saya terkejut, saya mengatakan beberapa waktu lalu bahwa malapetaka Kaisar Bintang 5 atas Xiao Fu menghilang begitu cepat. Xiao Zhao, apakah dia menghabiskan perampokan Kaisar dan bersantai dengan mudah? Petik 2. Xiao Yan mengangguk. Dijie, bagi kami, ini disebut Dijie, dan itu sangat mudah untuk Long Yu. Oh, kemampuan ini sangat tidak normal. Di masa depan, saya meminta bantuan Kaisar Long sambil meminta Kaisar Perampok. Dan meminta Kaisar Perampok untuk melahap Guntur. Dan saya menyelesaikan Kaisar Perampok saat saya bermain. Haha. Nan Erming tertawa bahagia. Saya mengatakan apa yang Anda pikirkan? Xiao Zhan memandang Nan Erming seperti orang idiot. Jika Long Yan membantumu melahap Guntur, kamu adalah kaisar yang kentut, bodoh. Petik 2. Naner bodoh, malu. Semua orang menertawakan pemikiran terbaik Nan Erming. Le Shaolong dengan tidak sabar bertanya apa yang paling dia khawatirkan. Xiao Zhao, seberapa efektif alkimia kali ini? Semua orang sangat cemas. Petik 2. Haha, untungnya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan bangga. Sebanyak 14 cinta jiwa disempurnakan. Leluhur, kakak laki-laki Qir, Zenni, Muer, Xiao Zhan, Le Shaolong, Badai, Nan Erming, bayangan ungu. Ada juga satu capung, 2 tersisa. Petik 2.